Halo, selamat datang di Hartomotif. Sorry banget video-video belakangan ini agak telat karena gue sekarang ada di luar Bekasi, teman-teman. Oke, jadi gue lagi ada urusan kantor yang mengharuskan gue keluar dulu dari aktivitas otomotif di Bekasi. Dan saat ini karena tempat baru, jadi gue nggak terlalu banyak punya teman di sini. Berharapnya besok long weekend gue bisa balik ke Bekasi dulu buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman otomotif yang ada di Bekasi. Gimana kabar kalian semua? Gue harap semua baik-baik aja dan sehat, selalu dikasih rezeki yang melimpah. Oke teman-teman, karena hari ini gue belum sempet syuting mobil, gue mau sharing-sharing aja nih. Di tangan gue ini udah ada catatan perbandingan antara mobil yang pernah gue pakai, yaitu Xenia 2009 sama Corolla yang 1997. Apa aja perbedaannya? Ikutin terus videonya sampai akhir. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe dulu, gue tungguin. Jangan lupa di like juga setiap video-video dari gue, nyalahin lonceng notifikasinya biar teman-teman semua selalu update video-video yang gue tayangin. Gue mau perbandingan spesifikasi dulu kali ya. Jadi gue dulu pernah punya Xenia 2009 yang base model, bener-bener standar banget, paling bawah, yang pakai spion dipegang pakai tangan gitu ya, belum electric mirror, yang AC-nya cuma single blower di depan, terus juga kursinya fabric gitu ya. Peredam suaranya juga masih kurang bagus. Nah saat itu mobilnya bener-bener gue beli dari baru. Setelah itu gue change ke Corolla All New 1997. Nah perbedaannya apa aja? Yang pertama perbandingan spesifikasi dulu ya, dari dimensi dan kapasitas dulu. Nah Xenia ini punya panjang tuh 4,1 meteran gitulah, something, dengan lebar 1,6 meter dan tinggi sekitar 1,6 meter juga. Mobil ini muat kapasitas sekitar 7 orang kalau penuh. Tapi karena kalau misalnya gue paksain full bisa masuk semua dengan keadaan yang kita jalan di siang hari tanpa peredam segala macam, itu panas banget karena gue cuma punya single blower di depan. Oke, nah bedanya sama si Corolla All New ini udah pasti beda. Yang satu sedan, yang satu MPV gitu ya, MPV 7-seater. Nah bedanya tingginya si Corolla ini cuma 1,3 meter, ini agak rendah. Terus lebarnya juga nggak lebar-lebar banget, tapi mungkin mirip-mirip lah ya, 1,6 sekian lah gitu. Dengan dengan panjang sekitar 4,2 karena dia ada base belakangnya dan ada moncongnya juga. Sebenarnya mirip-mirip sih, tapi kayaknya kalau masuk ke garasi gue itu lebih fresh si Corolla ini gitu. Nah dari mesin dan performa nih kita ngomonginnya. Kalau mesinnya Daihatsu Xenia itu cuma 1,3 liter. Nama mesinnya itu 3SZ strip VA. Udah DOHC juga, udah injection. Terus juga dia juga 4 silinder sama, tapi tenaga yang dihasilkan cuma 92 horsepower teman-teman, di 6000 rpm. Torsinya cuma 120 nanometer pada startnya tuh di sekitar RPM 4400an lah maksimalnya. Terus juga sama-sama manual 5 percepatan. Terus mesinnya buat hari-hari itu nyaman banget karena gue selama 2009 sampai terakhir tuh kemarin gue baru jual di 2024 ya. Itu gue cuma 1 kali ganti sensor oksigen. Itu ada di videonya di sini nih.
gitu. Terus juga kalau ngomongin performa, udah pasti sedan Corolla ini punya mesin 1600, dia lebih gede. Terus juga nama mesinnya ini 4A teman-teman. Jadi emang strata mesinnya tuh semua sedan kayaknya dari Corolla tuh mirip-mirip. Dari Corolla All New, ada juga kan ada Corolla, mobil gua ini mesinnya sama kayak mesin Corolla Grade 1600, itu sama persis banget. Oke. Tenaganya yang dihasilkan ini lebih tinggi nih teman. Sorry. Ini lebih tinggi nih teman-teman. Tenaganya ada di 115 horsepower maksud gue. Di 115 horsepower di 6000 rpm juga. Torsinya juga lebih tinggi, 145 nanometer. Di 4800. Ini emang RPM-nya rada lebih tinggi karena mesinnya juga 1600, beda sama si Xenia ya 1300. Nah, sama-sama manualan, gue punya Corolla dan gue punya Xenia itu sama-sama manualan, jadi kita bisa perbandingannya lebih enak. Cuma bedanya di mesin aja gitu. Mesinnya yang satu 1600, yang satu juga 1300. Udah pasti lebih irit. Tapi ini yang bakalan gue garis bawahi, tapi saat lu pakai Xenia itu iritnya pol iritnya. Gue nggak pernah ngisi bensin lebih dari 150.000 dan itu selalu mentok di atas. Nah, bedanya sama Corolla yang sekarang all new, meskipun mesinnya cuma beda 300 cc, tapi konsumsi bahan bakarnya lumayan gede gitu. Gue cuma bisa dapat sekitar 1:10 dalam kota, 1:9, 1:10. Itu udah bener-bener yang udah maksimal banget. Gue sih belum tahu ya bisa di tune up lagi, bisa di tuning lagi sejauh apa. Rencananya memang akhir bulan ini gue mau coba tuning lagi biar lebih irit. Bedanya juga satu, bannya yang satu masih pakai 14-an si Xenia, yang sekarang gue udah pakai 16, gue udah rubah jadi lebih gede, terus bannya jadi lebih tipis. Mungkin itu juga yang membuat mobil ini jadi lebih lebih boros ya, karena kan teman-teman juga tahu ya, torsi buat ngangkat ban selebar itu dengan tapak yang kecil itu bakal lebih boros dibandingin si tapak yang standar gitu. Kita masuk mana lagi ya? Oh, masuk ke kenyamanan. Oke. Di Xenia 2009 ini gue nggak rubah apa-apa sebenarnya. Audio system terus segala macemnya gitu gue nggak rubah. Cuma memang kenyamanannya jauh sama Corolla. Kenapa gue bilang jauh? Karena Corolla gue yang pertama kedap. Terus yang kedua bahannya bahannya lebih ke halus banget tuh tempat duduknya, karena masih pakai yang bludru teman-teman. Karena Corolla gue ini masih Corolla original interiornya. Terus juga soft touch, juga mirror, electric mirror. Terus juga ya banyak fitur-fitur yang ada di mobil mewah pada saat itu tertanam di mobil all new gitu. Untuk radio sama-sama kita pakai radio yang standar, tapi peredamnya lebih enak punya si Corolla kalau gue bilang. Gue nggak tahu juga sih sistem peredamannya lebih bagus. Setahu gue memang kalau sedan itu lebih bagus dibandingin sama si MPV. Apalagi MPV gue MPV standar dulu ya, pertama-tama punya mobil lah. Gue nggak pernah mau yang rubah-rubah. Yang penting gue punya mobil, anak-anak gue nyaman, terus nggak kepanasan, udah cukup gitu. Tapi kan kalau sekarang beda lagi nih, karena gue udah pakai Corolla ini, ada mobil kedua, mobil pertama gue yang buat perang itu ada lagi Avanza dari pembelian dari kantor, Inventaris. Jadi gue seringan pakai mobil Inventaris gue dibandingin pakai Corolla gitu. Nah, sistem kaki-kaki ini juga bermasalah nih. Yang satu, si Xenia ini kaki-kakinya itu lebih kokoh, lebih kuat karena dia sudah dirancang untuk membawa barang-barang berat. Gue pernah bawa mold sekitar 110 kilo lah, molding besi gitu, masuk ke dalam situ. Alhamdulillah aman sih. Nah, gue nggak berani ngelakuin itu di Corolla itu. Nah, Corolla gue saat ini, gue baru berapa bulan ini kaki-kakinya udah ada yang bermasalah tanda kutip. Tapi secara handling Corolla jauh lebih baik dibandingin sama si Xenia. Itu yang gue rasain. Oke, dari harga dan perawatan kali ya kita bahasnya. Oke,
Nah, harga dan perawatan nih. Di Corolla ini sebenarnya sama aja perawatannya. Lu cuma ganti oli, ganti filter oli, terus juga paling ya sedikit-sedikit beberes lah. Tapi memang karena gue beli mobil second, gue belum bisa restore semuanya. Banyak barang-barang yang gue simpen dulu nih gitu sebelum gue rapihin total gitu ya. Beda sama mobil yang Xenia pasti cuma ganti oli sama cuma ganti busi lah, paling jeleknya ganti busi itu standar lah. Habis paling sekali perawatan sekitar 1,2 itu udah paling mahal banget. Terus juga kalau Corolla All New ini gue udah habis lumayan banyak, dari mesin, dari kelistrikan, karena gue yakin mobil tua itu harus dirawat dari awal dulu nih biar enak lo pakainya selanjutnya gitu. Harganya kalau sekarang Xenia itu sekitar 70 jutaan kali ya, 70 jutaan dapat lah. Gue kemarin terakhir jual 67 jutaan. Nah sekarang kalau dibandingin sama Corolla, ya Corolla jauh. Corolla cuma di angka 30 sampai 50 juta lah, itu udah paling cakep gitu. Tapi secara kenyamanan gue lebih happy naik si Corolla. Kenapa? Yang pertama ruang kedapnya tuh nyaman banget, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau gue pakai Corolla lebih karena lebih sedan ya, handlingnya tuh lebih enak, jauh lebih enak dibandingin si Xenia gitu. Terus juga dari kopling, dari steering itu lebih enak banget Corolla dibandingin sama Xenia. Itu kalau dari segi kenyamanan. Beda lagi dari konsumsi BBM. Nah teman-teman, kalau lu mau jadi sahabat Pertamina, mungkin menurut gue lu pakai mobil-mobil tua deh. Karena gue juga berasa nih, biasanya gue cuma ngisi 150 di mobil Xenia, gue bisa seminggu gitu bolak-balik ya. Gue sekarang seminggu tuh sekitar 300an lah. Kalau gue pakai Corolla 250 sampai 300 gitu. Perbedaannya jauh banget ya. Iyalah gitu ya, 1 banding 10, 1 banding 14 nih bisa masuk nih si Xenia. Itu lumayan banget bedanya. Tapi kalau misalnya dibandingin sama mobil-mobil yang pada tahun itu bersamaan nih, sedan gitu ya, itu tergolong yang cukup irit gitu. Jadi kalau lo bilang irit, ya irit tahun segitu irit gitu. Kalau tahun segitu irit karena sekarang udah ada sistemnya dual VVT-i, ada yang VVT-i, ada yang lebih CVT-nya lebih rapat lagi, jadi bikin tenaga lebih kuat gitu. Jadi mungkin mobil-mobil sekarang itu jauh lebih irit dibandingin keiritan tahun sebelum 2000 gitu teman-teman. Nah buat kesimpulannya deh, kita ngomong kesimpulan aja langsung ya. Oke, kalau Xenia itu cocok buat teman-teman yang punya keluarga dan mobil perang nih, yang lo mau bawa keluarga lo, yang penting mobil happy, bisa jalan bareng-bareng gitu ya, nggak ada masalah, nggak ada keluhan. Lo keluarin budget 70 jutaan, lo dapat Xenia Gen 1 Xenia Gen 1 atau Avanza Gen 1, itu udah paling top sih menurut gua. Tapi secara handling lah juga jangan samain sama mobil-mobil sedan gitu ya. Nah untuk konsumsi bahan bakar sendiri gue juga lebih milih Xenia karena lebih irit dibandingin yang sekarang Corolla. Karena lu nggak bisa nih komparasi antara, kalau lu komparasinya tahun yang sama gitu ya, baru ketahuan boros apa enggaknya gitu. Kalau gue bilang konsumsi bahan bakar ya gue pasti lebih milih Xenia. Terus daya angkut juga sering jadi sorotan nih. Jadi teman-teman kalau yang udah punya anak 2, apalagi harus bawa orang tua, itu kayaknya lu harusnya belinya MPV deh. Masuklah ke Xenia tuh, harga 70 jutaan gitu. Kalau lu masih bisa sebagai mobil kedua, lu lebih nyaman pakai sedan, lebih handlingnya lebih enak pakai sedan, ya lu cari yang Corolla gitu teman-teman. Menurut gua ini ya, ini asumsi pribadi gua, teman-teman mohon maaf banget kalau misalnya asumsi pribadi gua salah. Teman-teman juga bisa komen di bawah kalau misalnya teman-teman punya jabaran lain atau pendapat lain, boleh banget di komen di bawah, karena ini jujur ini asumsi pribadi gua yang telah gua pakai Xenia dan Corolla. Oke? Sekali lagi gue mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah dukung channel ini dari awal gue bikin video sampai saat ini gue bikin video. Terutama teman-teman Hore Nyore, itu supportnya luar biasa banget gitu. Sampai ada
teman-teman influencer juga yang masuk ke sana, pasti banget gue bakal ngobrol satu-satu nih sama teman-teman foreigner. Oke, terakhir kali gue mau bilang makasih teman-teman yang udah nonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Semoga video ini jadi video komparasi kalian saat milih mobil. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.